ya Muhammad dalam hadis, conge. Datanya mana Dian, conge? Kau di bawah. Kau belum tahu Dian Pratama adalah moderator terkejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu disebutkan di dalam Asbabun Nuzul dalam hadis. Saya lupa hadisnya hadis mana ya. Nanti saya bukakan dalam sirah. Nah, Nabi menerima 5 wahyu. Siapa bilang Nabi disihir? Tidak. Iqra ya Muhammad. Maka Nabi mengatakan ma ana biqari. Karena Nabi memang nggak bisa baca. Tuh, oke. Nah lalu apa yang dilakukan? Maka Jibril mendekat. Nah makanya saya sampai tantang Magen. Kenapa? Magen bilang mencekik. Mana kalimat mencekik? Saya punya 5 ya. Fitnah semua. Saya punya sirah 1. Yang keduanya apa lagi ya? 1 sirah, satunya lagi apa? Yang lebih rinci. 12 jilid itu. Ada sirah, satunya lagi. Aduh saya lupa. Saya sudah baca 5 sirah. Ya, Ibnu Hisham, kemudian Syekh Syafii Rahman Al-Mubarakpuri, Ibnu Ishaq kalau nggak salah saya pernah baca juga. Ada 5 yang sudah saya baca. 4. Tidak ada satupun dalam redaksi terjemahan maupun aslinya itu dicekek. Nabi itu mengatakan ma ana biqari. Maka Nabi didekat oleh Jibril. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Baru pada kali yang 3. Iqra. Maka Nabi mengikuti bacaan Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan 5 ayat. Nah, ini ya. Kau nanya, apakah Nabi pernah melihat Jibril? Pernah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil Di suatu muntaha, tempat yang indaha tinggi, jannatul ma'wa. Jibril dalam wujud aslinya. Idh yakhsha sidrata ma yakhsha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Tuh, surah An-Najm ayat keberapa ya? Saya lupa. Ayat ke-15 kalau saya tidak salah ya. Saya hafal ayatnya tapi saya lupa ayat keberapanya. Itu ya. Kemudian kapan lagi Nabi melihat wujud yang asli? Sewaktu dia Isra Mi'raj. 1. Kemudian sewaktu beliau putus Di Gua Hira. wahyu itu sempat terputus. Seingat saya, beliau sempat merasa terguncang. Kenapa? Wajar. Lama itu. Ya. Ada yang Selama mengatakan beberapa tahun. ada yang itu ulama berselisih pendapat Bunda. Seingat saya ada yang mengatakan Jadi berapa bulan. Anda percaya Nabi pernah kena sihir? Ada? Nabi kenapa pernah sihir? Kenapa tadi nggak marah sama saya? Itu yang ada saya Bukhari. yang bukan bilang di Gua tadi sihir Hira. itu bukan di Gua Hiro, Cong ya. Aduh. Kawin nih. Dia bukan di Gua Hira Nabi di Gua Hiro kenanya. tuh nggak disihir. Nabi yang disihir itu, nih. Saya kasih tahu sama kalian rekan-rekan Kristen di bawah. Sambil tetap layar yang Muslim lah. Bantu saya tetap layar. Berarti selama ini disalahgunakan. Anda betul. Artinya itu pernyataan yang salah di sihir Gua Hira. Betul Abang. Karena pernah saya lihat di sini pun dia disihir yang dibilang Abu Bukhari bukan di Gua Hira. Betul. Lanjut. Kamu yang salah. Enggak, aku Jadi kan gini ya, dengar saya dari kasih tahu. orang. Enggak apa-apa. Udah jelaskan. Bentar, Udah clear. Galuh Pera. Lanjut Bang. Bentar. Kumute. Saya mau kasih tahu dulu sama kalian semua. Satu hal ya. Pertama, saya pribadi Dian Pratama mengatakan Nabi Muhammad mati. 1. Nabi Muhammad menyusu karena dia punya ibu susu, beberapa orang ibu susu. 2. Nabi Muhammad lahir. Dia punya mata, punya hidung, punya telinga. Manusia. Dia pernah bersedih. Dia pernah tertawa, dia punya istri, dia punya anak. Pertama karena apa? Nah ini gak usah dinaikin si conge ini. Di itu aja. Nanti dia ini kena apa? Tampingan buruk-buruk itu di itu aja, blokir aja host. Gak usah dinaikin lagi si conge itu. Dengar baik-baik. Saya akan mengatakan dengan tegas kepada kalian. Pertama, Nabi Muhammad itu adalah ya, kul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Katakanlah dalam surah Al-Kahfi. Katakanlah. Kul innama, katakanlah. Kul innama ana. Sesungguhnya aku basyarum, manusia, mitlukum seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Jadi manusia, Nabi Muhammad manusia atau bukan? Bunda ragu nggak menjawab Nabi Muhammad manusia? Manusia lah. Manusia. Oke. Kalau manusia lahir atau tidak? Lahir lah. Kapan lahirnya? 12 Rabiul Awal. Kapan? Tahun gajah. Itu. 571 Masehi.
Apalagi? Di Sahih Bukhari, Muslim dan Sirah Nabawiyah, betul Nggak ada. kan Nabi wafat hari Saya Senin? kasih tahu dulu, Bang. Tidak boleh sebut Sahih wafat Bukhari. hari Senin, Sabar. dimakamkan Saya kasih tahu dulu, Abang. Tidak disebut. hari, Dengar lanjut. dulu. Saya koreksi rekan-rekan yang muslim juga saya koreksi. Kalau menyebut Bukhari itu tidak khusus. Tapi kalau menyebut Imam Al-Bukhari itu rujukannya kepada yang namanya Imam Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris namanya. Muhammad bin Idris. Kalau Muhammad bin Ismail itu namanya Imam Syafi'i. Kalau disebut pakai Al-Bukhari maka dia disebut dengan Imamul Hadis. Ingat ya, Imam Al-Bukhari. Pakai al di depannya. Ini pengetahuan buat Anda. Ya, bukan Bukhari. Kalau Bukhari itu nama tempat. Bukhara. Imam Al-Bukhari, itu merujuk kepada yang namanya Imam Muhammad bin Idris. Nama bapaknya Idris. Kalau Imam Syafi'i itu namanya kalau saya tidak salah ya, bisa jadi tertukar. Muhammad bin Ismail. Nah, kalau Anda mau mengutip hadis, perhatikan ini kalimatnya. Kami muslim nggak akan gampang terima hadis. Karena apa? Ya, karena mohon maaf, hadis ini rentan dipalsukan. Bahkan Nabi sudah, sahabat-sahabat Nabi itu mengklasifikasi kenapa Imam Al-Bukhari itu dapat tempat istimewa. Karena beliau saking menjaganya hadis, maka beliau rihlah, gurunya 1098 kalau saya tidak salah. Gurunya itu dia temui jalan kaki, itu rihlah namanya. Jadi kalau dia mau mendapati satu hadis, dia cari itu sumbermu dapat dari siapa. Saya dapat ini, perhatikan orang ini. Mohon maaf nih, seperti saya dengan Bunda Aisyah nih. Saya terima satu hadis, saya tidak melakukan Bunda Aisyah, tetapi untuk kehati-hatian saya datangi rumah Bunda Aisyah. Maka yang dilakukan Imam Bukhari apa? Dia datang ke rumahnya, dia lihat orangnya seperti apa, sholatnya seperti apa, dia perhatikan muamalahnya seperti apa, perdagangannya seperti apa. Sesudah dia rasa cocok, dia cari lagi nih. Bunda Aisyah dapatnya dari mana? Oh, saya dapat di hadis ini dari fulan, di kota mana? Di kota anu. Maka dicarinya lagi, dia pergi ke sana. Dicek pula nih hafalan orang ini bagus atau tidak. Maka dia cari lagi terus sampai perawi yang pertama dicari betul sama beliau. Itulah makanya beliau mendapatkan tempat paling terhormat dua ya, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Betul. Apa sekarang yang mau kutanyakan lagi? Silakan. Yang ini ada menyebutkan tentang hadis tadi, apa Anda betul tadi kan Anda bilang wafat. Yang kutanya, wafat beliau hari Senin dan dimakamkan Rabu dini hari, Pak, betul? Betul. Tapi Tapi menurut syariat Islam kan kurang tepat, Siapa minimal bilang? 24 jam. siapa bilang? Kok bisa datang? Ini gini. Pernah saya dengar. Rasulullah Sallallahu Tolong saya Alaihi dikoreksi. Wasallam. Nanti dulu. Siap. Begini, Rasulullah SAW waktu itu wafat di hari Senin menjelang waktu duha. Beliau itu berwasiat. Nah, karena beliau wafatnya waktu duha, yang ada di rumah waktu itu Bunda Aisyah. Kalau saya tidak salah, Ibnu Umar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibnu Abbas kalau saya tidak salah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sahabat-sahabat lain. Nah, kebetulan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang berada di luar Madinah karena suatu sholat subuh Abu Bakar tuh bersama Nabi karena Nabi sempat sholat subuh ke masjid. Beliau memberikan khutbah, memberikan beberapa pesan kepada sahabat. Nah, karena melihat baginda Rasulullah SAW itu sehat, Rasulullah Abu Bakar minta izin. Saya mau pergi dulu karena istri saya yang di luar Madinah namanya Bintu Khadijah. Itu sudah lama tidak saya tengok karena Abu Bakar ini mementingkan menjaga Rasulullah. Beliau adalah wakilnya Rasulullah. Nah, ini sahabat ini bingung. Ya tadi ya, manusiawi. Umar menghudus pedang. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, maka berurusan dengan saya. Sesungguhnya Nabi Muhammad sedang pergi kepada Robnya sama seperti Musa pergi ke Bukit Tursina. Itu prasangka Nabi Muhammad. Prasangka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ali duduk, Utsman tidak bisa ngomong. Sedangkan Ali ini sudah tahu, mereka sudah yakin Nabi sudah meninggal. Tetapi ini kondisi umat. Yang namanya Nabi biasa bersama mereka dicintai, Masya Allah luar biasa.
Saya pun mungkin terguncang. Ya, lalu datanglah Abu Bakar. Abu Bakar datang, ini menguatkan pendapat saya ya, bukan pendapat, menguatkan apa yang tadi saya sampaikan. Begitu datang, mungkin kira-kira waktu menjelang jam 11, menjelang sebelum zuhur lah. Abu Bakar datang, maka dia masuk ke kamar Nabi. Waktu itu biliknya bilik Bunda Aisyah, betul ya Bunda Aisyah ya? Bunda Aisyah, karena Rasulullah itu mati meninggal dalam kamarnya. Pangkuan Bunda Aisyah. Bunda saya. Maka Nabi Abu Bakar melihat beliau, membuka wajahnya, tersenyum melihat wajah Nabi, diciumnya keningnya. Wahai Rasulullah, wajahmu tuh indah. Engkau masih hidup pun indah, saat engkau meninggal pun indah. Allah tidak mungkin mengumpulkan dua kematian bagi dirimu. Dia cium, kemudian dia balik ke mimbar. Abu Umar ini sedang keliling-keliling masjid ini, sedang nenteng-nenteng pedang karena terguncang. Duduk Umar. Maka sesudah dia memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, apa kata dia? Amma ba'du, barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah mati. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup. Yang ngomong ini siapa Bunda? Siapa Bunda? Yang kata Nabi, sekiranya ditimbang iman semua manusia kecuali para nabi, maka dia adalah Abu Bakar orangnya. Tidak bisa disamakan. Iya, lalu turun surat itu, surat Ali Imran itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Itu dia bacakan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ini yang dibacakan oleh Abu Bakar waktu itu. Maka Umar bisa keluar lagi surah, dia udah wafat. Enggak. Maksudnya begini, Abu Bakar membacakan surat itu. Karena apa? Sahabat kan panik tuh. Yang udah terima beliau sebelumnya kan gitu. Oke, siap. Lalu apa yang terjadi? Maka semuanya menjadi tenang. Nah, ini masalahnya apa? Belum selesai masalah. Karena bicara masalah kepemimpinan. Karena di dalam Islam faktor kepemimpinan itu penting. Tidak boleh negara itu, tidak boleh kepemimpinan itu kosong. Maka terdengarlah oleh sahabat, ya, sekelompok orang-orang Ansor berkumpul membicarakan masalah siapa suksesor Nabi. Waktu itu dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Maka datanglah dia bersama Umar. Umar mengatakan, ini orang begini, maka sesungguhnya yang paling tahu ini adalah Abu Bakar. Mereka tahu kedudukan Abu Bakar dan Umar. Maka datanglah ke sana. Akhirnya lama-lama, maka akhirnya Umar mengusulkan, Sa'ad bin Ubadah tahu bahwa urusan kepemimpinan di dalam Islam itu milik muhajirin. Nah, tetapi akhirnya karena ini yang berbicara ada sahabat Nabi yang paling mulia Abu Bakar, maka diterima. Akhirnya apa? Ikhwan Pila di bawah yang nonton hampir 800 ini. Bantu saya tap-tap layarnya, belum 20k. Bantu dong, bantu. Lalu apa yang terjadi? Maka akhirnya Abu Umar mengangkat Abu Bakar tangannya mau berdua baiat. Karena Abu Bakar paham ya. Maka dia bilang, aku mengusulkan Umar lah orang yang jadi khalifah. Maka ditolak oleh Umar. Engkaulah yang lebih layak. Kenapa tadi pagi sudah disebutkan sebelum Rasulullah meninggal. Orang yang paling utama karena di Masjid Nabawi itu, sekeliling masjid itu ada banyak pintu. Sebelum Rasulullah wafat, beliau memerintahkan, tutuplah semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Ini isyarat Bunda ya, isyarat pertama nih. Isyarat sebenarnya pertama bukan itu. Isyarat pertama itu apa? Isyarat pertama itu Nabi memerintahkan Abu Bakar yang menggantikan dia sebagai imam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua beliau memerintahkan, tutuplah semua pintu menuju Masjid Nabawi kecuali pintu Abu Bakar. Ini isyarat yang kedua. Nah isyarat yang ketiga apa? Sampai begitu lama, karena memang itu kan banyak tuh. Di Madinah tuh ribuan orang. Ya, semua datang, yang dari Mekah pun datang itu. Karena dikabarkan Nabi meninggal. Mereka ingin mensolatkan Bang. Sementara kamarnya Bunda Aisyah tuh kecil. Paling 2 kali 3 meter ya, nggak nyampe kayaknya. Nah, ini jenazah Nabi itu tidak lagi dibawa ke masjid, maka bergiliran lama. Belum lagi urusan-urusan gitu ya. Nah, urusan kepemimpinan itu baru beres. Nah, akhirnya kami sadar ini kan terjadi perselisihan juga di mana Nabi dikuburkan. Ini masalah lagi nih. Maka satu-satunya sahabat yang tahu itu siapa? Abu Bakar lagi. Masya Allah.
Berebutlah Ansor dan Muhajirin berebut karena Nabi meninggalnya di Madinah, masing-masing pengen di tempatnya. Orang Arab mau ngakui akhirnya juga. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar, kami para nabi dikebumikan di mana kami meninggal. Nah, diputuskan. Sesudah demikian dimandikan, sesudah apa segala macam, Masya Allah ya. Maka akhirnya dikuburkannya menjelang tengah malam hari Rabu. Nah, itu tidak dipermasalahkan. La ilaha illallah, itu Nabi boy. Udah bau. Beda dong, namanya Rasul Allah, Nabi pilihan. Kau pikir itu kau manusia biasa? Kalau kafir yang mati itu Ya, kan busuk enggak. namanya. Betul, di dalam Namanya Islam bertanya. begini. Ini teman-teman muslim supaya paham. Ini bagus khotbahnya ini. Lanjut. Dengar dulu. Ya. Di dalam Islam, kala jenazah seseorang meninggal, hal yang pertama dibereskan itu apa? Tadi kan urusan-urusan amanah-amanah tadi ya, menyangkut Utang Rasulullah pemimpin. piutang, Bentar, itu belum. amanat. Itu bicara tentang kepemimpinan. Selesai masalah kepemimpinan, ini Rasulullah ini kan manusia nih, iya kan? Nah, rupanya beliau tidak meninggalkan hutang. Tidak selesai masalah itu. Karena sewaktu dia subuh-subuh sebelumnya dia sudah memberitahu siapa di antara kalian, ya aku meminta kebebasan kepada kalian. Enggak ada hutang beliau. Ah, itu ingat nggak Bunda siapa sahabat yang akhirnya memeluk beliau itu? Siapa di antara kalian yang sudah aku zalimi? Ada sahabat yang beri aku ya Rasulullah. Siapa ya? Huzaifah ya? Bukan. Bukan. Ya ada. Agak gendut orangnya. Yang akhirnya dia bilang, engkau pernah berutang denganku, apa itu? Buka bajumu. Rupanya dia mengaku pernah Mau dipukul. sorban Nabi ya, alasan aja. Apa yang terjadi? Nah ini, cuman urusan utang piutang Rasulullah sudah selesai. Nah sekarang tinggal masalah waris. Nah yang tahu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lagi. Ya kami para nabi tidak mewarisi. Maka seluruh harta Nabi diberikan kepada Baitul Mal. Nah, siapa yang menanggung sisi Nabi? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Seorang terkaya. konglomerat. Terkaya. Ukasha bin Mihsan, betul. Masya Allah. Host, kasih tepuk tangan host. Masya Allah. Luar biasa. Jadi waktu malam Rabu, menjelang malam Rabu itu baru beliau dikuburkan, dimakamkan. Ini berebut sholatnya berganti-ganti, bayangkan tempat kecil. Dan itu ya tidak masalah. Nah, masalahnya orang Kristen ini kan seperti abang Kuwaira tadi kan, seolah-olah kalau yang namanya Nabi, padahal aturnya nggak begitu. Sesungguhnya penguburan itu semakin cepat semakin baik, Semakin bukan baik. berdosa. Tapi ini ada urusan yang lebih penting, urusan kaum muslimin. Jangan sampai nanti terjadi, dan itu terjadi. Waktu suksesi Abu Bakar ada masalah yang sama, alhamdulillah. Waktu Abu Bakar kepada Umar, masalah selesai. Bang Dian, Umar, Bang Dian, sebentar Bang Dian 2 menit. Kuera, disitulah kamu tahu bahwa kalau Nabi Muhammad tadi kan kamu bilang, kok lama ya, kok nggak bau. Nah dia Nabi, Loh, keistimewaan Nabi itu pasti Bang Dian, dia di, Bang Dian gimana? Ditombak kali. Ya Bang Dian Allah, kena, jangan. Bang Dian kena. Lanjut, madam. La ilaha illallah. Nah, makanya saya bilang begini, Kuera. Itu kenapa kami tidak percaya Nabi Isa itu bisa disalib. Karena seseorang pilihan Tuhan itu tidak mungkin disakiti orang jahat. Benar nggak Umi? Ya. Mbak Indah? Ada Nggak juga mungkin sih, Umi ada masih sih. muda. Nabi Betul, Yahya, iya. Nabi Nggak Yahya boleh itu juga disalib. dibunuh. Enggak. Jadi Kuera sebentar. Ya. Jadi Kuera, kalau kamu tahu kenapa selama ini kami keras ya, kamu lihat apa sih yang kami pertahankan? Kami membela ya bahwa atas nama Nabi Isa atau Yesus Al-Masih itu tidak mungkin bisa dihajar brutal sama 4 oknum jahat. Iblis, Yudas, Rabi sesat sama Romawi, tentara Romawi. Jadi di situ kamu paham kenapa kita keras di sini. Karena kami tidak mau ya Nabi ke-24 itu difitnah. Makanya kami bilang dia tidak mungkin dibun-bun, makanya ada penukaran. Nah itulah keistimewaan para nabi.
Jadi kalau ada dalam Bible-mu, misalnya Nabi Nuh itu telanjang dada, mabuk-mabukan, coba pertanyakan dirimu, bagaimana ada seorang manusia pilihan Tuhan, ya namanya utusan itu kan representatif ya, representatifnya Tuhan untuk umat. Masa mabuk-mabukan? Nabi Ya, Bang. Lot disuruh tidur sama anaknya dua Anaknya, tahun ha. di situ. Aduh. Jadi dari situ, Bang Dian, kenapa Bang Dian ditombak ya? Nah, lanjut Bang Dian. Aku cuma mau ngasih tahu bahwa itulah kenapa kita ini selalu berbicara Nabi Isa Kapan itu masuk tidak cakapnya? mungkin disakiti. Udah 10 Lanjut menit. Bang. Lanjut Kapan sekalian. cakapnya? Gantiin dulu Bang Dian. Nggak apa-apa, monggo. Kena tombak Bang Dian ya. Nggak apa-apa. Aku dulu udah banyak. berbicara Bang Dian, gantian. Penjelasan Abang cukup bagus ya. Cuman kalau saya kaitkan dengan Madam tadi kurang nyambung, disamakan pula Isa dengan Yesus. Itu beda sekali. Kalau Yesus tertulis, Alah, kera. Kenaikan Isa Al-Masih bertahun-tahun sebelum kau ganti Yesus. Siapa? Buddha gitu? Kenapa ya? sekarang Kristen ini selalu menipu. udah taruh Yesus, Ya. bukan Isa lagi. Bertahun-tahun kuera. Berapa umur kau? Bukan baru 5 tahun kau kan? Bunda, Maksud Bunda, Kau Bunda. udah tua. Madam, Bentar, Bang Ara, sebentar, kalian sebentar. mengakui Yesus Isa itu disalibkan kan hari wafatnya Isa Al-Masih. Boleh nggak saya bicara? Silakan. Kita berbicara hal yang pahit sekarang. Al-Quran itu ya datang dari Allah sebagai satu-satunya kitab yang merupakan koreksi atau sebagai satu-satunya standar kebenaran dari Allah, Tuhan semesta alam, langit dan bumi, yang telah mengutus para nabi-nabi terdahulu. Dan dia adalah, ya, makanya di dalam Al-Quran, inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman unzira aba'uhum fahum ghafilun. Innaka laminal mursalin. Jadi kata Allah, wahai nabiku, engkau ini adalah bagian dari para nabi utusan yang aku utus. Maka Allah menceritakan dalam surat Ali Imran ayat ke-34. 34 35 ya. Sebentar, saya bacakan. Ini asbabun nuzulnya adalah ada orang-orang Nasrani dari Najran datang kepada Nabi dalam bentuk satu ada rajanya datang, rahib-rahibnya datang, pendeta-pendetanya datang. Mereka menjumpai Nabi karena Nabi mengirim surat kepada mereka, menawarkan kepada mereka Islam. Waktu itu pengaruh Islam sudah kuat. Nah, kami datang untuk memberitahu dari pencipta langit dan bumi. Dia menceritakan, Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Di dalam surat Maryam ayat ke-35 kalau saya tidak salah. Itulah Isa putra Maryam, qaulal haq, perkataan yang benar, fihi yamtarun, yang di dalamnya mereka berbantah-bantah, berselisih. Nah, Al-Quran menerangkan, dia menceritakan, ya kan? Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Kalau dalam surah Al-Imran dikatakan begini, Innal hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih, melebihkan, mengangkat derajatnya Adam, Nuh, Adam Abul Anbiya Abul Bashar, Nuh Abul Bashar yang kedua, betul Bunda ya? Koreksi saya kalau salah. Wa Ibrahim Abul Anbiya, Nabi Ibrahim itu bapak para nabi disebut. Kemudian ala Ibrahim wa ala Imran, Imran adalah bapak daripada Maryam. Kenapa? Allah mau melebihkan dia karena nanti dari keturunan dia, istrinya, ya, sebentar. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu ma fi badni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Surah Ali Imran ayat ke-35 ya kalau saya tidak salah. Ini diceritakan, ya, tatkala lahirnya anaknya istri daripada Imran, ya,
maka falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Sesudah lahir anaknya, maka istrinya Imran berkata, ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Maka katanya, sedangkan engkau lebih tahu apa yang aku lahirkan. Maksudnya apa? Allah tahu yang terbaik. Maka katanya begini, dan tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Aku menamakan dia Maryam. Dan aku ya Allah berlindung kepadamu untuk dia dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Inilah Maryam yang menjadi cikal bakal ibunya Isa alaihi salam, seorang perawan suci. Kalau kita baca Bibelmu itu bingung, kenapa? Di dalam Yohanes 1:25, Lukas 1:31 sampai dengan 36, ini agak membingungkan. Kenapa? Di Matius 1 dia anak daripada Daud. Di dalam Matius 1 nomor 16, Yakub memperanakkan Yusuf yang adalah tunangannya. Bingung kan? Bingung nggak Bunda? Bingung ya? Iyalah, bingung. zaman berapa itu? Enggak. Ribuan tahun, ratusan tahun itu. Enggak, saya nggak sebelumnya begitu. Imran. Saya tidak mau ke perdebatan itu, Bunda. Cuma maksud saya begini. Bagaimana mungkin seorang anak bukan anak kandung bapaknya Yusuf ini masih bertunangan dengan Maria. Sudah Lukas 1:27. Memang Bible status tak jelas. Jadi gini bang, di bawah ada yang bilang tuh, katanya apa menghayal apa segala macam. Makanya kalian itu research ya, semuanya itu tertulis di Google kalau kau nggak mau tahu. Ada ayat dari Saya Bible bacakan. ya. Ketika Yusuf mengetahui Maria hamil, lalu dia ingin menggugurkan kandungannya, lalu datanglah malaikat mengatakan, sesungguhnya Itu Matius. Maria hamil anak Tuhan. Matius 1. Lebih gawatnya lagi gini bang, lebih gawatnya lagi gini. Yusuf tidak akan menggauli Maria sampai dia melahirkan. Lah katanya masih tunangan, kok menggauli? Oh lala. Apa kita plan ini woi? Jadi gini, saya mau menjelaskan begini. Al-Quran datang untuk memberikan bantahan-bantahan berapa fitnah. Karena sampai Anda boleh cek Yohanes 8 nomor 41. Selamat siang, Bang. Iya nanti. Oh ya, siang. Sabar Bang ya. Sabar, saya bergiliran ini. Panas. Saya mau kasih tahu dulu. Di dalam kitab Anda Yohanes 9:34, silakan dibuka. Orang-orang Israel itu menuduh Yesus itu anak haram. Yohanes 8 nomor 41 sama kurang lebih. Kami bukan keturunan anak zina, kata dia. Karena orang-orang Israel itu, mohon maaf ya, Anda buka aja Yohanes 9 nomor 34 silakan. Tapi kalau nggak saya bacain deh. Nih, jawab mereka, engkau lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Nih, fakta ya. Jadi menurut orang-orang Israel, waktu itu dalam versi Bible, Yesus itu anak haram. Yohanes 8 nomor 41, Bapak kami adalah Abraham, kami bukan anak dari zina. Kepada siapa dia ngomong begitu orang-orang Israel? Kepada Yesus. Nah, sedangkan dalam Al-Quran dikatakan begini dalam surat Ali Imran ayat ke-45. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimuna an-nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Wahai Maryam, ini malaikat berkata-kata kepada Maryam, ya kan, engkau mendapatkan kabar gembira dari Allah, engkau akan mengandung, ya, di kalimatin mendapatkan ketetapan berupa seorang anak laki-laki, ya, min husmuhul masihu Isa bin Maryam, seorang laki diberi nama Isa, putra Maryam, putra Maryam. Wajihan fid dunia, terkemuka di dunia, wal akhirah, dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Orang-orang, ingat baik-baik ya, dia akan berbicara tatkala dia masih bayi dan tatkala dia dewasa. Mana datanya? Yo, di dalam surat
Maryam. Ya kan? 30. Bukan 20 berapa? Nanti kita sebelum ke sana ya. Qala ya Maryamu Qala ya Maryam ya, sebentar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi wa ma Ya, kana saudara ummuki Harun. baghiyah. Wahai saudari Harun, ya. Saudari Harun. Ma kana abuki, bukalah ayahmu, ra'au sawi, dan ibumu. Ya ukhtaru makana abuki imra'asaw wa makanan ummuki baghiyah. Bapakmu bukan seorang yang buruk, ibumu bukan pezina. Ya kan? Fa asyarat ilaihi, maka Maryam membela diri. Maka dia tunjuk anaknya. Dia berisyarat. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Orang Israel heran. Loh, bagaimana kami berbicara dengan anak bayi? Dia masih bayi, bisakah dia berbicara? Maka bayi Maryam tadi, Isa alaihissalam menjawab, qala inni abdullah. Aku nih hamba Allah. Izin bang, Adanial gantian bang. Aku kitab. tadi Sebentar, belum sebentar. gantian lah. Saya jelaskan. Berapa Sabar menit ya. lagi bang? Aku tunggu. Sabar. Lanjut. Aku nih hamba Allah. Atanial kitab. Dia memberikan kepada Ayat kitab. kitab. Atanial kitab waja'alani, dan menjadikanku nabi. Waja'alani mubarakan, dan aina makuntu, dan kemanapun aku pergi maka aku diberkahi. Wa ausani bis shalah, dan dia memberikan kepadaku kewajiban untuk salat. Waz zakati ma dumtu hayya, selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan aku memuliakan ibuku. Walam yaj'alni jabbaran asakia kalau saya tidak salah. Ya. Wassalamu alayya, keselamatan bagiku di mana hari aku dilahirkan, di mana kelak aku diwafatkan, dan di mana kelak aku dibangkitkan oleh Allah. Nah itu. Jadi dia langsung begitu dia lahir, dibawa oleh ibunya kembali kepada kaumnya, dia membela ibunya yang dikatakan berzina oleh kaumnya. Makanya di dalam Al-Quran tadi sudah saya sebutkan, wa yukallimunan nasa fil mahdi. Mahdi itu anak-anak, wa kahla, dan saat dia dewasa. Ya. Jadi jelas ya, tapi kalau di Bible ada nggak pembelaan Yesus kepada ibunya? Nothing. Begitu ya, clear ya Bang Arab, silakan. Ini bang, sampaikan tadi saya dengar narasi abang. Kalau lahir sama si Maryam disebut namanya Isa. Di surah berapa? Seperti yang di Lukas 1 ayat 31. Engkau akan melahirkan laki-laki dan beri nama dia Jesus. Lah itu tadi sudah aku bacakan. Mana ada Diam dulu. Yesus? Nah, itu juga lebih bohong. Namanya tidak Yesus. Yesus tuh orang Yunani yang nyampaikan. Yesus Al-Masih namanya, itu kebohongan. Bible-mu. Di surah Bible-mu salcet. Bible-mu salcet. Salah cetak. sama. Woi, Jin Pratama, ini Dengar dulu, tiap bahasa lima menit Arab itu. merocot. Sebentar. Salcet kau. Ya, di surah Konfirmasi di bawah. berapa? Yang Ukuran. nonton hampir 700, bantu tap-tap dulu layar. Sabar. Izin Begini, di Ustaz. dalam bahasa Arab itu Di surah satu dengar rumus dulu. sebentar. Di surah berapa pernyataan Anda itu Maria Itu sama. Kenapa kalian nggak percaya diri gitu? Udah diam dulu kau. Buang kau, Sendiri tolol tuh nggak punya. kalian. Iya. Dengar baik-baik. Nggak, gini bentar Bang Ayan. Si Kuera ini masih pede mengatakan bahwa Bible-nya itu paling benar. Bible kau itu berkata, ku beri nama Yesus. Kenapa Maria nggak beri nama Yesus? Malaikat bilang suruh Yesus. Kenapa jadi Yesus Al-Masih? Malu kau. Berarti Jibril kau yang salah, atau Maria yang salah, atau penulis kau yang falset. Lanjut Bang. Begini. Anda harus tahu, Yesus itu berbahasa Aram. Kalau bahasa Aram itu di dalam istilah orang-orang Arab dulu itu disebut dengan Suryani. Suryani Mutar, itu. aku ingin Diam Anda dulu, conge. Diam dulu. Dengerin baik-baik. Saya ngomong di surah berapa? La ilaha illallah. Tadi sudah aku bacakan. Tidak ada. Izqalatil Kamu bohong. malaikatu ya Maryam Iya. innallaha yubashshiruki bi kalimatin Beri nama min dia. husmuhul Masihu Isa bin Maryam. Itu saya sudah bacakan. Coba Bunda. Surah Ali Imran ayat 45. Coba Bunda terjemahkan Bunda. Izin Bunda.
Dan malaikat berkata kepada Maryam bahwa Allah menyampaikan kepadanya, engkau akan diberikan seorang anak laki-laki yang bernama Isa, yang terkemuka dari lahirnya, wafatnya sampai Di sahabat Muhammad nggak boleh gitu. Nggak ada di laki-laki. udah disebut Bang Dian, udah aku Kamu terjemahkan. nambah-nambah, bukankah laki-laki tulisannya? Loh, Aduh, laki-laki aduh. di situ, anak laki-laki. Putra tersebut adalah kalimat dari Allah bernama Al-Isa. Nggak ngerti putra kau, tolol kali kau kuera. Arab itu anak laki-laki bukan bunda. Sebentar. Ya, sebentar. Bunda, saya tanya Bunda Aisyah. Gulam dalam bahasa Arab itu merujuk anak laki-laki bukan? Gulam, ya, anak laki-laki. Oke, saya pakai dalil lagi ya. Saya pakai dalil. Qala anna yakunu li gulamu walam yamsasni bashar. Wahai Allah, wahai Jibril, bagaimana aku punya anak laki-laki? Walam yamsasni bashar. Aku tunjukkan aja Bang Dian. Nggak apa-apa. Qalat anna yakunu li gulam. Wahai, bagaimana aku punya anak laki-laki? Li gulam. Walam yamsasni bashar. Nggak ada laki-laki yang menyentuh aku. Sedangkan aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Gulam itu anak laki-laki. Gulam itu maksudnya Di Lukas 1:31 jelas. Dengerin conge, Lukas dengerin. lagi, Kau Lukas denger lagi. baik-baik aku ngomong jelas ini pakai dalil semua, saya pakai dalil. Ini ngapain dinaikkan conge ini satu ini? Dah, dengerin. Itu nggak usah dinaikkan, nggak ada ilmu. Nih, qalan anna yakunu li. Maryam heran. Malaikat, bagaimana aku punya anak laki-laki? Walam yamsasni bashar, nggak ada laki-laki nyentuh aku. Ya, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala apa dijawab oleh Jibril? Qala kadzaliki qala rabbuki. Qala kadzaliki lahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah ketetapan Tuhanmu, Dia menciptakan Apa yang dia apa kehendaki? yang dikendakinya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu hukum kun fayakun. Dijawab tuh ya, sama saya dijawab semua ya. Bunda dijawabin aja, jangan satu, saya nggak enak sama Bunda. Ini guru kita. Bukan Nggak kelihatan kamu, ini. kawanku. Coba besar Aku besarin dengan mata. Ustaz Dian, kenapa kau yang masuk? Nggak apa-apa, Nih. pakai dalil beliau. Pakai dalil. Silakan. Nih, buka mata kau lebar-lebar nih. Nih apa anak laki-laki ada nggak? Terbalik tuh, dibalikin. Nih soalnya dia kalau nggak lebar nih. Kabar gembira kepada kelahiran Nabi Isa putra tersebut adalah kalimat. Terus yang bawah lagi, ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang seorang putra yang diciptakan. Tuh, nggak nampak kok, kurang nampak. Lanjut Bang Dian. Ya, jadi Kuera itu sudah saya Iya, sebutkan sebentar. dalilnya rinci. Bang Dian. Mau saya aku bacakan justru suratnya. Saya ikuti narasi Anda tadi. Kamu bilang, saya dengar tadi, Maryam nanti kau beri namanya Isa. Itu yang saya ikutin. Kalau yang di sebelah kanan ada betul tertulis. Karena kamu seolah-olah menyampaikan mirip dengan Lukas 1:31 itu. Loh, itu tadi sudah dibilang di surah Al-Imran 45. Hendak menamai dia Bisa Yesus. dikotak-katik seperti itu. Kok seolah-olah sih? Aisyah gini. Nggak terima waktu saya dia kalau dibilang berdakwah seolah-olah. tadi, itu yang kutangkap tadi. Maryam akan melahirkan, beri nama dia Isa. Itu yang kutanya. Nggak ada dalil. Surah Al-Imran itu apa? Ayat di Al-Quran itu bukan cuma satu menjelaskan tentang kelahiran Isa. Banyak. Masih bangal aja kok tegar tengkok kali kau. Kalau nggak buka langsung itu di depan kau kan ada smartphone. Buka, cek. Ngapain kau teriak-teriak di situ? Ali Imran Ada dua. 45 bukan Sebentar, demikian sebentar. bunyinya. Ntar, saya bacakan surat Maryam ya. Wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min duni mijaba farsalna ilayya ruhana fatamassala la basharan sawiyya
qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya qala innama ana rasul rabbiki li ahabalaki ulaman. Bantailah Bang Iya. Biantar. Aku ke belakang Seorang sebentar. anak laki-laki. Tadi namanya di surah Ali Imran ayat ke-45. Jelas kan? Wa Diberi idqalatil nama malak. Isa, Dengar dulu padahal conge. Aduh, aku udah kalau keluar kata conge itu berarti kau terlalu lemot. Dengerin, aku pakai data ya. Wa idqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Sudah, coba bacakan madam terjemahnya madam. Surah Al Imran ayat 45, bacain aja lah. Itu Sudah? pemahamannya. Makasih. Sudah? Sudah. Sudah? Ah, Sudah, oke. Bangku. Sekarang begini. Garis besarnya begini, Al-Quran ini menerangkan dengan jelas bahwa pernah terjadi seorang hamba yang dipilih oleh Allah dari keluarga Imran yang adalah orang Israel yang bernama Imran yang punya anak perawan bernama Maryam. Maryam ini melahirkan tanpa seorang anak, maka keadaan dia agak noise. Bunda, siapa yang agak noise ini? Di mute sebentar. Maka dia ini sejak kecil Allah menerangkan yang lahir dari perawan suci Maryam putri Imran itu adalah seorang nabi. Ya, di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 atau di dalam surat Ali Imran ayat ke-48 ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israel. Jadi Isa putra Maryam tadi adalah utusan Allah untuk orang-orang Bani Israel. Maka Allah mengkoreksi itu. Maka kami ini hadir. Kenapa di dalam Al-Quran surah Al-Imran juga Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a ya wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tuh ya, fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Tuh kata Allah. Maka kami punya kepentingan. Kenapa? Kalian ini bukan orang Israel. Kalian ini bukanlah apa yang diutus. Kalau pakai narasi dua, Yesus di Bibelmu dia mengaku diutus kepada Bani Israel. Suka atau tidak suka, Anda boleh tanya dengan orang Yahudi. Mereka lebih dekat kepada kami daripada dengan kalian. Mereka mengakui kok yang namanya Ibrahim itu punya dua anak, Ismail, Ishak. Ismail anak yang sulung yang menjadi notabene sepupu mereka dan bahasanya pun mirip. Bahasanya apa? Bahasa Semitik. Maka Anda cari dalam bahasa Suryani, Aramaik, nama Maria nggak ada, yang ada Miriam. Bang, Yang aku ada cuma adalah bertanya Iso aja. Demasio. Diem dulu conge. Saya nggak lagi ngomong, saya jelaskan ini. Aku bertanya aja bang, coba bertanya aja. Apa yang mau Simpel kau aja tanya? pertanyaan saya bang. Hmm. Ada di dalam satu pulau Jawa itu ada namanya yang bersama, tapi berbeda nama orang tuanya dan umurnya, tanggal lahirnya berbeda. Apakah Oke, itu orang yang sama, boleh. bang? Oh boleh. Tidak, pasti tidak. Nah saya akan pakai data Bible kau ya. Saya tanya sama kau, Yakub itu siapa Yakub? Bang, Yakub pertanyaan saya, dijawab pertanyaan saya Ada dijawab pertanyaan saya. Ya, Kau aku tahu anaknya tidak? Ishak. Anaknya Hah? Ishak. Anaknya Ishak. Oke. Anda buka sekarang Matius 1 nomor 16. Yakub memperanakkan Yusuf yang adalah tunangannya Maria. Apa komentarmu Bang Aram? Matius berapa tadi, Bang? Matius 1 nomor 16. apa kalian takut itu berbeda? Enggak ada yang saya Takut takutkan. untuk diakui. Coba jawab dulu pertanyaan kau. Takut Dengar nggak conge. diakui gitu. Bibelmu sekarang kau pakai Bibelmu. Kau buka Matius 1 nomor 16. Mungkin nggak kita buktikan sama? Iya, buktikan dulu nih, buktikan. Kita buktikan sama Yakub yang apa dalam berbeda. perjanjian lama sama tidak dengan ayah Yusuf yang disebutkan nasabnya kepada Beda, Yesus. inilah Bang. Anda baca nomor 15. Elui memperanakan Eliezer.
Eliezer menekan Matan menekan Yakub, Yakub menekan Yusuf. Oke, nah sebentar. bukan Fokusnya kita Yakub tadi yang di mana? Anaknya Sebentar, itu fokusnya tadi di Ibrahim. mana tadi? Anda kok salah? Arah. Fokusnya kita tadi saudara abang Gerhana tadi bawa nama kan. Kalau nama yang sama, dengerin dulu. Oh iya. Betul ya. Kalau nama yang sama, apakah berarti berbeda? Iya belum tentu. Bisa berbeda, bisa tidak. Nah, Iya. sekarang saya tanya sama Bang Gerhana nih, buka mute Anda, saya tanya. Yesus itu, saya tanya sama Anda jawab jujur ya. Yesus itu lahir dalam bahasa apa kira-kira, Dek? Bahasa apa dia pakai? Udah, congek. Spanyol katanya. Jawab. Yesus itu bertutur bahasa apa dia? Coba dijawab. Bahasa Aramaik. Aramaik. Ada nggak dikenal kata Maria dan Yesus? Itu kan bahasa Indonesia yang Maria ini. Nah, aslinya Yesus itu dulu dipanggil oleh kaumnya apa? Isoa kalau Nasar apa? Iso, hai. Isoa. Yesoa. Itu bahasa satu Oke, Bang. rumpun. Oke, Maria Bang. dipanggil apa? Biar saya tanya lebih jelas Silakan lagi Bang Bang. Gerhana, silakan. Apakah Jawab Abraham dulu. itu- Ibu Maria dalam bahasa aslinya, bahasa Aram itu panggil apa ibunya? Jawab. Oke, yang simpel aja Bang. Apakah Abraham Dijawab itu dulu, juga sama dijawab dulu. Dijawab. bahasa Ibrani? Gini Bang Ustadz Gak berimu. Kalau- Jawab dulu pertanyaanku. Aku akan Ustadz, jujur dengan ya, kalian. gini. Jawab dulu. Kalau Maria itu bahasa mana? Maria bahasa mana? izin Bang Ustadz ya. Dijawab dulu. Maria bahasa mana? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Maria. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya? Maria. Mary, bukan Maria dari Ya, mana ya, kok? ya. Oh ya, silakan Anda benar. Di Anda dalam benar. penuturan bahasa Aram itu Miriam. Kau tanya tuh Iya, sama betul. yang penggiat pakai bahasa Aram. Iya. Pak Aldo ya, pakai Iya, besi. Miriam. Iya, Aldo, Miriam Iya. dia. Betul? Betul Bang. Oke. Nah, sekarang dekat nggak Iso dan Miriam dengan Isa dan Maryam? Dekat nggak? Bukan perkara dekat itu Dekat yang disampaikan atau Abang tidak? tadi. Dengar dulu. Jawab. Dengar dulu. Yang pertanyaan Abang tadi yang udah diturunkan begini Abangku. Kalau Ibrahim di kitab Anda namanya Ansar bapaknya. Kalau di Alkitab Abraham namanya Tera, pak ayahnya. Siapa Coba. nama ayah Ibrahim? Ansar. Jangan Ansar. lebar, Bang. Kita Ansar. bicara itu. Asar. Kita berbicara sekarang Ayahnya ini. Ibrahim namanya Azar, orang Asar pagan. bin apa? Asar bin apa? Nggak Asar tahu bin lah apa? Asar lah itu. Nah, enggak tahu lah Asar mana. Mau ku tunjuk ke dalilnya. Azar bin Tarik. Iya, betul. Dengar dulu. Saya mengatakan begini, ada yang sama dan tidak sama. Yang sama pertama apa? Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam pertama anak perawan suci. Kalian pun mengklaim dia ada perawan suci, tapi agak sedikit jelimet. Itu kesamaannya, mirip-mirip. Kedua, kesamaan keduanya apa? Iwan Pila di bawah bantu di follow akun saya Dian Pratama 009 ya. Apa kesamaan berikutnya? Di dalam kalian di Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Quran surah As-Saff ayat ke-6, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima yadaya pembuatnya. Dia sama-sama dalam Al-Quran dinarasikan Nabi Isa alaihissalam utusan kepada orang-orang Israel, Bani Israel. Di dalam Bible Anda sama. Ya, tuh yang kesamaan kedua. Yang ketiga, pengajaran utamanya apa? Menyembah kepada Allah. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Nabi Yesus pun, Nabi Yesus lah memang nabi kok. Yesus disebut nabi kok. Lukas 4:24, Yohanes 4:19, Yohanes 6 nomor 14 dia nabi. Nabi Yesus mengatakan yang sama. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Mana datanya? Markus 12 nomor 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas ya. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan, Qul innama adu rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, aku diperintahkan untuk
Itu ya kesamaannya. Lalu apa? Pengajarannya sama. Membenarkan kitab Taurat. Di dalam Al-Quran disamakan begitu. Quran surah As-Saff ayat tadi ayat yang ke-6. Wa idh qala Allah wa idh qalat Isa bin Maryam ya bani Israel ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Apa? Saya lupa. Wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismu Aman. Ini ada. Nah, yang jadi titik perbedaannya apa? Di dalam Bibelmu dia nabi, dia utusan, dia menyatakan Tuhan itu esa, dia menyatakan penyembah yang benar kepada Bapa atau kepada Tuhan yang tidak nampak. Sementara kalian menjadikan dia Tuhan. Ini masalah pangkalnya. Sementara kalau dalam kitab Taurat Tuhan itu transenden, tidak terlihat. Nah, kalian menyatakan Yesus itu Tuhan. Ini permasalahannya. Clear? Kasih plus dulu host. Oke, lanjut. Ya, saya adalah moderator Jadi, terkejam. Silakan. Baik, Bang Dian, Anda sangat salah paham tentang disebut Yesus Allah atau Tuhan ya. Tuhan itu gelar, bro. Ya, Yesus Siapa punya yang ngomongkan Allah. Tuhan itu bukan gelar? Hah? Siapa yang ngomongkan Tuhan itu bukan gelar? Aku nggak ngomong itu kok. Kan di Kristen itu gelar, bro. Tuhan memang gelar, di Indonesia pun gelar itu. Gimana sih kau ini? Iya, Tuhan itu gelar, ya. Bukan wujud, ya. Supaya Anda paham, itu bahasa Indonesia. La ilaha illallah. Aku tidak pernah mengatakan Tuhan itu wujud. Aku mengatakan Tuhan itu gelar dari tadi. Tapi kenapa kamu bilang, ini masalahnya, kenapa kalian bilang Yesus Tuhan? Itu ya mau kuambil. Nah, kalian yang bilang itu bukan kami. Itu gelar. Kenapa rupanya kau dibawa gelar? Masalahnya di mana? Yesus Ya Allah, bukan Rabbi. pencipta. Pusing Ya. aku dengarnya. Gimana Yesus itu, kisah ini? Yesus itu bukan Allah. Ya Yesus tidak punya Tuhanku. Tuhan, paham? Yesus tidak punya Tuhan. Ya. Yesus punya Bapa, Sang Sumber, Allah. Apa disebutkan dia? Oke, kau bantah itu. Coba, yuk silakan. Dengar dulu. Kata dia kepada Magdalena, jangan sentuh aku karena aku belum pergi ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Berarti dia punya Allah kan? Bapaknya lah ya Allah, itu bukan Tuhan. Tuhan itu gelar doang. Terus, apa waktu dia habis dipuasa diuji oleh iblis? Jangan cobain Tuhanmu. Yang kamu sembah hanyalah Allah, berbakti padanya. Yohanes 17 ayat 3. Terjemahannya begini. Dengar dulu, jangan muter. Kan iblis disebutkan hanya Allah yang kau sembah. Sesuai dengan kalimat dia di doanya di Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan KW. Bukan Tuhan. Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, tidak Allah, bro. Ya, supaya Anda dalam paham bahwasanya Tuhan Gak itu ada Indonesia. jelas data kau ini. Mana yang benar data kau ini? Baca Yohanes 17 ayat 3. Kau baca nggak Matius 11 nomor 25? Saya bilang tadi itu kan Sema Israel maksudnya. Dengarin. Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang disebut Tuhan oleh? Sebentar. Koma itu bro. Siapa yang lanjut. disebut? Dengerin dulu. Siapa yang disebut dengan Tuhan langit dan bumi oleh Yesus? Kau pakai konsumsi terjemahan sih kau ini. Coba jawab jujur jawab. Siapa yang disebut Tuhan langit dan bumi itu siapa? Kepada siapa Yesus bersyukur? Kepada Bapa bukan? Dijawab dong Ara. Jangan nggak jujur kalau diskusi itu. Aku bacakan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, koma. Tuhan langit dan bumi, artinya penguasa langit dan bumi, bukan pencipta langit dan bumi, tertulis itu Lord. Udah, apa lagi? Beleng-beleng ini, beleng-beleng ini. Di Roma, Yang namanya Tuhan Yang menguasai itu langit dan bumi itu siapa sih sebenarnya? Ada nggak yang melebihi dari Allah itu sendiri yang menguasai langit bumi? Ya hanya Allah itulah, bukan Tuhan yang menguasai langit, tapi Allah itu. Lalu kau bawa narasi kemana-mana itu gimana ceritanya? Itu kan tertulis, ada tertulis. Iya, kau terjemah. itu gimana cerita? Dengerin Ini dulu. Mbak Aisyah, ini kitabku loh. Kalian jangan ngambil yang aneh-aneh. Bukan Quran ini. Jadi kamu jangan sesuka Anda. Saya sampaikan ke Anda. Yang sesuka itu enak aja siapa? kau ini.
Ini Bible kami nggak nama-nama, nggak ngurang-ngurang nih. Aku bacakan versi bahasa Inggrisnya nih ya. Nih, saya buka King James-nya ya. King James. Sabar. Tidak, itu At itu that letak time Yesus Jesus itu. answered and said, I thank thee, oh Father, Lord, Lord, ya. of heaven and earth. Nih, Lord, nggak ada ya. koma di sini. Iya. Apa artinya Lord, earth and heaven? Apa artinya, Bang? Ya Tuhan langit dan bumi. Iya, Dengerin dulu. pencipta Dengerin dulu. langit. Dengerin dulu di sini ya Lord of heaven. Mana komanya di sini? Mana? Iya betul Tuhan, tapi artinya dibikin sekarang Tuhan. begini. Kalau Siap. Tuhannya langit dan bumi adalah Bapa, Yesus di mana di situ posisinya? Hambanya Bapa. Dengar. Iya. Hambanya bukan Yesus kedudukannya tuh. Yesus. Apa urgensinya? Sebentar. Kau jawab pertanyaanku. Sabar ya. Kenapa Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi? Tuhan langit dan bumi siapa? Kenapa? Ikan bersyukur kepada bapaknya. Kenapa rupanya? Berarti siapa kedudukannya lebih tinggi? Bapak lah, kamu ini gimana Oke, sih? kalau berarti begitu Yesus tidak lebih tinggi daripada Bapa kan? Iya betul. Oke. Tidak pernah hamba Oke, lebih tinggi oke. daripada majikan. Oke. Berarti Nah, apalagi? Yesus bukan Tuhan kan kalau begitu Bukan kan? sang Setuju? sumber, Dia bilang tadi hamba. bukan Allah. Bukan. Dia Berarti bilang Yesus tadi bukan hamba. Tuhan. Jawab dulu. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? bukan Allah. Hamba. Saya tanya, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tidak ada Yesus hamba. Di mana Yesus tertulis? Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Tadi kau bilang Gelarnya hamba. kemana saja boleh dibuat kata Tuhan bahasa Indonesia. Tuhan Pala kepada lupeang. Allah bisa. Pala lu peang. Asal ngomong aja kau, nggak pakai diskusi, nggak pakai data kau. Kata Tuhan itu sesembahan, entitas tertinggi. Yang namanya Tuhan itu harus entitas tertinggi, wajib. Kenapa? Itu bedanya dia kita bro. Contoh ini Bang. Kita diskusi gini ya. Aku turun dulu Kalau ya. di Aku mau di KBBI, absen dulu. Tuhan itu Maha Assalamualaikum. Esa. Kalau di Kristen yang Maha Esa itu Allah. Contoh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar loh, 1 Korintus 8 ayat 6. Allah itu Esa. Udah, jangan 31, panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Aku tanya sama kau. Yesus Siap. Maha Kuasa atau tidak Maha Kuasa? Yang Maha Kuasa Bapaknya. Oke, berarti Yesus tidak Maha Kuasa. Berarti dia Yesus bukan Tuhan Allah. kan? Dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan kan? Dia bukan Allah. Tuhan atau bukan Tuhan? Itu gelar boleh. Tuhan, enak aja kau Itu ngomong bahasa boleh. Indonesia. Berarti Bukan gugur ada kata bahasa Yesus Inggris Tuhan. Ngapain Tuhan kalian pusing? Allah kita Tuhan itu Esa itu gugur itu. Apanya? Kau menyembah Yesus atau tidak menyembah Yesus? Kami sesembahan kami Allah Bapa yang kami kenal nama Yesus Kristus. Yesus secara tidak kau kudus. sembah. Yang kami sembah disuruh Yesus ada Allah sang sumber. Berarti kau beda dengan Kristen yang lain nih. Loh sama. Iya, beda. Yang lain menyembah Yesus berdoa kepada Yesus kan? Berdoa kepada Allah mau ngomong apapun nggak masalah karena sang sumber Kata lah. siapa? Tuhan Yesus. Di mana ini? Saya Anda naikkan coba- Kristen satu ya. Coba, Saya coba naikkan cari Kristen dulu. satu. Sebentar. Harry Muslim atau Kristen? Izin dulu, kau diam dulu ke arah. Buddha. Harry Muslim Kristen? Buddha. Hah? Buddha. Buddha di bawah dulu kalau Buddha deh ya, mohon maaf. Yang Kristen aja yang naik. Yang Kristen, kalau kau berdusta jangan dusta sama kami, Ara. Yang namanya orang Kristen identik menyembah, meminta, berdoa kepada Yesus. Jangan kau dusta. Itu kau mungkin ya. Saya tahu karena kau udah berkelit-kelit lidah dari tadi. Anda tidak paham dengan kitabku. Anda bahas pula. Gimana? Turun. Karena kau udah berdusta dari tadi. Cuman ku diamkan. Jangan begitu. Saya sudah bilang, ini dusta kau. Kau mengatakan orang Kristen tidak meminta kepada Yesus. Faktanya, ya, wah Tuhan Yesus juru selamat kami. Begini. Itu sudah terjadi. Aduh. Ya, kalau mau diskusi itu, Ara, saya minta jangan tipu-tipu. Jelas-jelas kalian itu menyembah Yesus. Jelas-jelas kalian berdoa kepada Yesus. Poin yang ingin saya sampaikan apa? Masa kalian menyembah kepada yang menyembah? Kan gak lucu. Iya kan? Gak apa-apa. Dan aku pun juga mau memblokir kau, membisukan kau Alphonse. Gak butuh kami. Kami ini hanya bernyampaikan data Biblemu. Kalau tidak ada ilmu ya jangan naik gitu loh. Juru selamat itu bukan Tuhan deh. Kau berarti beda gitu loh ya. Begitu ya. Coba. Yang naik Kristen aja deh. Kan bingung kan ini kan. Yesus ini apa? Juru selamat. Juru selamat itu Tuhan atau bukan Tuhan?
Pasti kalau kalian yang lain ngomong kan itu Tuhan. Karena kalian bawa perjanjian lama. Tuhan itu adalah satu-satunya juru selamat. Padahal dalam pemaknaan Yudaisme, juru selamat itu bukan berarti Tuhan. Karena apa? Orang Yahudi sampai hari ini pun menunggu Mesias mereka, juru selamat mereka. KPR 13:23. Dan dari keturunan Daudlah Elohim telah membangkitkan juru selamat bagi orang-orang Israel, yaitu Yesus. Yang membangkitkan siapa? Bapak. Kau tadi kan agak lain kau kan? Ya kan? Betul. Wajah saya memang agak lain. Nah sudah, kau dibisukan. Tuh. Ya naik yang pinter-pinter, jangan yang penipu-penipu. Kalau diskusi itu jujur gitu loh. Ya, dan aku juga mau diskusi naik. Mau diskusi naik. Ya, oke. Nah, bisu naik. Saya nanti yang nanya sama kau, apa definisi Tuhan dalam bahasa Indonesia? Kau mau bilang penguasa? Kalian mau bilang dia penguasa? RT penguasa? Prabowo penguasa? Apakah mereka Tuhan? Kan lucu. Iwan Pilaku di bawah hampir 1000, bantu tap-tap layarnya. Ini banyak penombak di bawah ini. Kak Indah, ini banyak penombak di bawah ini. Tap-tap layar Iwan Pila ya. Tap-tap layarnya. Ya, Bang. Aku tadi mental loh. Ini sampai ganti handphone, untung gak rungkat kita loh. Keren. Iya. Kalau kau mengatakan di mana kita patut taat dan tunduk itu adalah Tuhan, mohon maaf, ibumu Tuhanmu begitu. Emang ibumu bisa mengabulkan semua permintaanmu? Bu, besok tolong ya kasih jajan Dede 200.000. Kira-kira bakal dikasih atau ditempeleng kira-kira? Kak Indah, anak Kak Indah minta jajan duit masih dia TK, ya kan? Ma, besok jajanin 200.000 ya, dikasih nggak kira-kira? PK 200.000 enggak dong, Bang Dian. Mas Solang. Apakah anak pernah menyembah kepada bapak ibunya? Pernahkah anak menyembah ibu bapaknya? Makanya belajar bahasa Indonesia. Kristen-Kristen ini nggak ngerti bahasa Indonesia, bayangkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tuhan itu sudah didefinisikan dengan rapi sekali. Tuhan itu yang diyakini, yang disembah, yang dipuja, yang maha kuasa, maha pencipta, maha esa, dan sebagainya. Dan sebagainya. Berarti dia harus satu-satunya gitu. Nah, masalahnya sekarang begini. Satu-satunya Tuhan menurut Yesus itu adalah Bapa. Satu-satunya Tuhan menurut Islam itu adalah Allah. Satu-satunya Tuhan menurut orang Yahudi itu adalah Elohim, Hashem. Nah sekarang apakah satu-satunya Tuhan menurut Kristen itu adalah Yesus? Kan begitu pertanyaannya. Gitu loh. Ya, Benur, silakan. Selamat bergabung. Ya, selamat siang. Iya, semangatkan siang, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Oke, saya tadi kita close saja. Sekarang saya tanya, satu-satunya Tuhan menurut Kristen itu siapa? Silakan. Tuhan Yesus. Oh, berarti yang lain dari Yesus bukan Tuhan? Itu kan katamu. Loh, di mana dalilnya Yesus mengatakan dirinya satu-satunya Tuhan? Monggo, silakan. Lah Yesus itu Tuhan ya. Ya, dalilnya mana? Ditunjukin dalil ngeyel kan. Mana? Enggak apa-apa. Saya akan terima kalau betul dalil di pasal mana? Di Yohanes kah, di Matius, Markus, Lukas, silakan. Kan? Kenapa tanya lagi kalau nggak punya? Loh. Kan saya tanya sama Anda, satu-satunya Tuhan menurut Kristen siapa? Silakan dijawab pakai dalil. Ya, Tuhan Yesus lah. Di mana datanya? Tertulis Yesus di mana? Yesus kan Tuhan, dia firman yang menjadi manusia. Emang kenapa? Salahnya di mana? Oke, Anda mengatakan begitu, boleh saya jawab ya. Di dalam Matius 11 nomor 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti ada dua dong Tuhan, bukan satu. Kepada hakikatnya. Loh enggak, itu nggak bicara hakikatnya. Karena kamu nggak paham dia. Oke, pahamkan saya apa hakikat Yesus, Ya, apa hakikat Bapa. Monggo, silakan. Yesus itu kan hakikatnya Bapa itu sendiri atau Allah itu sendiri. Tertulis di mana? Silakan.
Ya, kamu tahu itu apa itu hakikat? Apa itu hakikat? Saya nggak tahu. Anggap saya nggak ngerti. Coba ajari saya. Ya, kalau kamu nggak tahu kenapa kamu ngeyel gitu? Itu hakikat pula Ustaz. Nggak, saya tanya sekarang apa definisi hakikat? Coba, ayo, monggo silakan. Nah, hakikat kan satu keberadaan Allah itu sendiri. Salah kau kalau begitu. Hakikat itu dalam bahasa Indonesia artinya keadaan sebenarnya. Iya. Paham nggak? Ya, iya kan Oke. keberadaan kan. Iya, berarti kalau dia adalah Kamu keadaan sebenarnya bilang- Yesus ini, Bilang dengar dulu. salahnya dari mana? Salahnya Dengar, dari mana? dengar, dek. Kau kan nggak, coba aku minta tunjukkan di mana dalil tertulis Yesus itu adalah sehakikat dengan Allah itu. Silakan dengan dalil. Nah, Yesus itu kan firman-Nya Allah itu. Saya minta dalil, Adinda. Kenapa kamu melebar dari firman itu? Saya minta dalil di mana? Saya ikuti mau kau. Kok ikutin? Makanya dengar dulu penjelasan saya. Itu asumsimu atau tertulis dalam Bibelmu? Silakan. Karena kamu kan asumsi juga. Tidak. Ya, itu kan fakta kamu asumsi. Di mana saya dikatakan asumsi? Kau gerejamu kamu mana? paham. Dengerin, Kamu saya tanya, dek, Denmur. Jawab pertanyaan saya. Gerejamu Protestan Katolik? Ya, Mana? Protestan. Kenapa? Protestan. Kau percaya Tritunggal? Iya, percaya Tritunggal. Emang kenapa? Oke, coba sebutkan doktrin Tritunggal bunyinya apa, Dik? Ya, Yesus atau Allah itu Allah yang menjadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Allah, berarti kau nih nggak tahu. Berarti kau belajar dengan Bang Dian nih. Bang Dian kasih tahu ya, pakai bahasa Latinnya. Una substantia Kamu nggak boleh tras personae di diam, Dek. Kau bodoh, Dek. Kau nggak ngerti apa-apa. Bang Dian kasih tahu sama kau ya. Diam dulu.